Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami dalam kitabnya Safinatun Najah menyebutkan rukun mandi besar ada 2. 1. Niat. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Syekh Muhammad Nawawi Al-Jawi dalam Kasyifatus Saja menjelaskan, 1. Niat mandi besar harus dilakukan bersama dengan saat pertama kali menyiramkan air ke anggota badan. Anggota badan yang pertama kali disiram ini boleh yang manapun, baik bagian atas, bawah, ataupun tengah. Apabila pada saat pertama kali menyiramkan air ke salah satu anggota badan tidak dibarengi dengan niat, maka anggota badan tersebut harus disiram lagi, mengingat siraman yang pertama tidak dianggap masuk pada aktivitas mandi besar tersebut. Sebagai contoh, pada saat memulai mandi besar, seseorang pertama kali menyiramkan air ke bagian muka, namun tidak disertai dengan niat. Setelah itu, menyiram bagian dada baru dengan disertai niat. Walaupun muka sudah basah, basuhan pertama belum dianggap sudah disiram karena penyiramannya belum dihitung. Oleh karena itu, bagian muka harus disiram kembali. Penyiraman kembali ini merupakan siraman yang masuk pada aktivitas mandi besar mengingat dilakukan setelah penyiraman di bagian dada yang dibarengi dengan niat. Bacaan niat mandi besar apabila diucapkan sebagai berikut. Nawaitul wusla li raf'il hadathil akbari fardhal lillahi ta'ala. Artinya, saya niat mandi untuk menghilangkan hadas besar karena Allah. 2. Meratakan air ke seluruh tubuh. Jangan sampai ada benda yang dapat menghalangi air sampai pada kulit secara langsung. Semisal kotoran yang ada di bawah kuku, cat tembok, cat kuku, eyeliner, sebagian henna, minyak goreng, minyak rambut, dan lain sebagainya. Apabila terdapat bagian tubuh yang belum terkena air walaupun sedikit, mandi besar yang sudah dilakukan belum sah. Apabila setelah mandi selesai baru ditemukan ada penghalang yang menutupi, orang tersebut harus membasuh bagian anggota tubuh yang kurang saja tanpa harus mengulangi mandi dari awal. Seseorang yang mandinya belum sah belum diperbolehkan melakukan hal-hal yang diwajibkan seseorang harus suci dari hadas besar, seperti sholat, membaca Al-Quran, dan lain sebagainya. Anggota tubuh yang perlu mendapat perhatian khusus dalam mandi besar diantaranya adalah 1. Lipatan badan yang biasa ditemukan pada orang gemuk. B. Kulit di bawah kuku baik kuku tangan maupun kaki. C. Bagian depan dan belakang telinga. D. Selangkangan kedua paha. E. Sela-sela antara dua pantat yang saling menempel dengan cara jongkok. F. Bagian ketiak. G. Kulit dada yang berada di bawah payudara yang menggantung. H. Kulit kepala di bawah rambut tebal. Di antara hal yang juga harus diperhatikan adalah air yang digunakan adalah air mutlak atau netral, tidak air yang berubah warna secara signifikan karena tercampur dengan sampo atau sabun. Habib Hasan ibnu Ahmad ibnu Salim Al-Kaf dalam kitab Al-Takrirat Al-Sadidah menyebutkan sunah-sunah mandi sebagai berikut. A. Membaca basmalah. B. Bersiwak. C. Berdiri. D. Menghadap kiblat. E. Membasuh kedua telapak tangan. F. Berkumur dan menghirup air, istinsyak. G. Kencing terlebih dahulu. H. Menghilangkan kotoran. I. Wudhu sebelum mandi atau wudhu di tengah-tengah mandi berlangsung atau setelahnya. J. Meneliti lipatan-lipatan tubuh yang dikhawatirkan air tidak bisa sampai kepadanya. K. Menyela-nyela rambut. L. Menggosok-gosok anggota tubuh. M. Mendahulukan bagian kanan. N. Mengulangi 3 kali basuhan. O. Berturut-turut. P. Mandi tidak dalam keadaan telanjang bulat. Q. Tidak boros air. R. Bertempat pada tempat yang bisa menjaga dari percikan air. Nah, sahabat muslim, demikianlah penjelasan singkat tentang mandi besar. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.